Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rohana. Saya dari IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas 2C, dengan NIM 205231111, dengan dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, yaitu Bapak Muhammad Endi Saputro, MA. Penggiat Bisnis Syariah, Muslimah, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, karya Dr. Minako Sakai, The University of New South Wales, Australia. Dengan judul artikel yaitu Perbankan Syariah dan Dampak Terhadap Kaum Perempuan di Indonesia. Bagaimana sih awal mula perkembangan BMT di Indonesia? Awal mula perkembangan BMT di Indonesia berawal dari ketidakmampuan perbankan syariah di Indonesia untuk menyediakan kredit kepada usaha-usaha kecil yang sangat membutuhkan. Kemudian untuk produk-produk BMT dikembangkan dan dikelola oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Muslim. Lalu apa sajakah prinsip utama bank syariah? Prinsip utama bank syariah terletak pada kesesuaian hukum Islam dalam aspek transaksi ekonomi yang dikenal dengan istilah muamalat atau hubungan antar manusia, dan pelarangan riba, karena riba dianggap tidak etis dan tidak adil. Oleh karena itu, bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Lalu, apa sih yang menyebabkan bank syariah di Indonesia berkembangnya relatif lambat? Dua alasan utama kenapa bank syariah di Indonesia relatif lambat berkembangnya, yaitu yang pertama karena hanya sedikit kesepakatan di antara kalangan agamawan mengenai status hukum Islam atas bunga bank konvensional di Indonesia menurut Litsey 2012. Kemudian, untuk nasabah bank umumnya hanya kelas menengah yang sedang berkembang. Bagaimana sih perkembangan bank muamalat di Indonesia? Bank muamalat mulai muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an karena ada ketertarikan Muslim Indonesia terhadap perbankan syariah dengan dua alasan, yaitu yang pertama, terdapat pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat di bawah pemerintahan Soeharto lebih memberikan manfaat kepada kalangan etnis Tionghoa daripada Muslim yang sebagian besar mengelola UMKM. Kemudian yang kedua karena Bank Muamalat Indonesia gagal membantu kebanyakan UMKM. Kelompok yang turut berkontribusi terhadap BMT di Indonesia menurut Sakai 2014, yaitu yang pertama adalah kelompok para pelopor perbankan syariah, seperti misalnya Profesor Amin Aziz, yaitu seorang pelopor utama dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sekaligus pengurus MUI dan juga anggota senior Majelis Ekonomi Muhammadiyah, yang kemudian mendorong BMT Indonesia untuk menyalurkan dukungan pendanaan bagi UMKM. Kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu terdiri dari individu-individu seperti misalnya Parni Hadi dan Eri Sudewo yang direkrut dan dilatih oleh Lembaga Filantropi Islam Baru, Yayasan Dompet Duafa, yang didirikan pada tahun 1991 oleh sekelompok wartawan yang bekerja di koran harian Islam pertama di Indonesia, Republika. Kemudian untuk kelompok yang ketiga yaitu terdiri dari para sarjana lulusan perguruan tinggi yang terinspirasi oleh ide penyediaan layanan perbankan tanpa bunga kepada nasabah. Apa sih fungsi utama BMT? Fungsi utama BMT yang pertama yaitu sebagai Baitut Tamwil, di mana layanan keuangan, kredit, dan tabungan disediakan berdasarkan aturan hukum Islam. Yang kedua sebagai Baitul Mal, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah agar lebih merata. Untuk tujuan Baitul Mal sendiri adalah menjalankan program-program pemberdayaan sosial bagi kalangan yang membutuhkan, termasuk penyediaan kredit ukuran kecil yang disebut Khordul Hasan.
Bagaimana sih skema tabungan bank muamalat serta dampaknya terhadap perkembangan usaha kecil? Untuk yang pertama yaitu membangun kepercayaan di kalangan nasabah UKM. Kemudian yang kedua yaitu mendorong kebiasaan menabung dan menyediakan nasihat sekaligus pengetahuan keuangan kepada para nasabah. Apa saja jenis-jenis produk keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil? Untuk yang pertama yaitu ada musyarakah, yaitu sebuah kontrak yang membentuk kerjasama atau usaha bersama antara BMT dan pemilik usaha. Yang kedua yaitu murabahah, adalah skema di mana BMT membeli sebuah peralatan atau barang yang dibutuhkan nasabah. Yang ketiga ada mudharabah, adalah 100% pinjaman dari BMT kepada pemilik usaha. Kemudian yang keempat ada bai'ut takjiri atau BAT, yaitu semacam skema sewa beli. Dampak pembiayaan Islam terhadap perempuan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemanfaatan sektor keuangan mikro, baik konvensional maupun Islam, dalam beberapa tahun belakangan adalah pemilik UKM. Yang kedua, BMT menganggap konsepsi populer di kalangan muslim bahwa mereka tidak akan masuk surga jika mereka tidak mengembalikan utang. Kemudian yang ketiga, perilaku beresiko seperti memulai usaha atau mengambil kredit secara sosial diasosiasikan dengan maskulinitas. Namun terdapat juga tantangan ke depan bagi perbankan syariah dan BMT, yaitu tantangannya lembaga supervisi dan asosiasi profesional BMT terdiri dari beberapa tingkat dan sulit diregulasi. Kemudian untuk cara mengatasi tantangan tersebut adalah yang pertama yaitu melakukan revisi UU Zakat nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa dana yang dikumpulkan oleh Baitul Mal harus disalurkan melalui lembaga amil zakat nasional. Kemudian yang kedua, pemerintah membentuk badan layanan keuangan baru yaitu OJK yang berguna untuk mengatur dan mensupervisi semua lembaga keuangan mikro.